Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Mastery karya Robert Greene. Buku ini membahas tentang langkah untuk menjadi ahli di suatu bidang. Robert juga membahas beberapa kisah para ahli seperti Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, dan tokoh besar lainnya. Dia menggunakan kesamaan dari kisah para ahli tersebut untuk menjelaskan beberapa poin penting dalam bukunya. Tentu saja jalan menuju ahli memang tidak mudah. Sama seperti perjalanan Robert untuk menjadi penulis, butuh waktu 20 tahun hingga dia berhasil menerbitkan buku pertamanya dan menjadi bestseller versi New York Times. Saya merangkum 3 poin penting dari buku ini. Yang pertama, dengarkan panggilan jiwamu. Setiap orang pasti punya suara kecil atau perasaan yang mengarahkan kamu melakukan sesuatu dalam hidup. Ketika kita kecil, suara ini mungkin terdengar lebih jelas dan memicu rasa penasaran kita untuk mengulik hal yang kita sukai. Misalnya, saya mau jadi pelukis atau saya mau jadi pianis. Tapi, semakin kita dewasa, suara ini makin lama makin kecil. Kita mulai lebih sering mendengar suara dari luar diri kita, dari lingkungan kita, seperti dari orang tua, rekan sebaya, atau dari orang yang lebih dewasa. Hingga di suatu titik dalam hidup, kamu merasa kurang terhubung dengan dirimu sendiri. Langkah awal untuk menjadi seorang ahli adalah menemukan kembali panggilan jiwa atau suara kecil yang semakin redup. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Robert menceritakan kisah tahun awal Leonardo da Vinci. Kita akan melihat bagaimana seseorang yang terhubung dengan panggilan jiwanya bekerja hingga menjadi ahli di bidangnya. Suatu hari, Leonardo diminta untuk menggambar malaikat di salah satu proyek yang digarap oleh Verrocchio. Ketika menggambar sayap dari malaikat tersebut, Leonardo pergi ke pasar dan membeli sejumlah burung. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengamati bagaimana sayap burung bekerja. Sehingga dia mampu menghasilkan sebuah lukisan seorang malaikat yang sangat realistis. Ini adalah cara kerja seseorang yang ahli, selalu berusaha mengulik sesuatu hingga dia bisa menghasilkan sebuah karya terbaik. Kedua, cari mentor yang tepat. Ketika kita sudah tahu apa yang kita mau dan mulai melangkah menjadi seorang ahli, awalnya memang berat. Oleh karena itu, Robert menyarankan kita untuk fokus mencari mentor yang tepat. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Jack Ma. Ketika kamu berusia 20-30 tahun, pergilah ke perusahaan kecil. Di sana, kamu akan belajar soal passion, belajar soal mimpi, dan belajar untuk melakukan banyak hal di satu waktu yang bersamaan. Jadi, di saat itu, fokusnya bukan mencari perusahaan yang hebat, tapi mencari mentor yang tepat. Hingga saat kamu berusia 30-40 tahun, kamu harus berpikir lebih jernih dan bekerja bagi dirimu sendiri apabila kamu ingin menjadi wirausaha. Jika kamu sudah menemukan mentor yang tepat, itu baru langkah awal. Selanjutnya, kamu harus percaya pada prosesnya. Itulah sebabnya panggilan jiwa itu penting. Karena jika kita sudah punya dorongan yang kuat, kita akan lebih mudah percaya pada prosesnya. Tentu saja proses itu membutuhkan waktu, dan kebanyakan orang tidak sabar, berusaha mempercepat prosesnya. Alih-alih sukses, hasilnya malah mereka nggak dapat apa-apa. Ketiga, kembangkan dimensional mind. Robert mengatakan kalau kita punya 2 tipe pikiran, original mind dan conventional mind. Original mind itu adalah kondisi pikiran saat kita mulai belajar hal baru. Ibaratnya, pikiran kita tuh seperti anak bayi yang baru belajar berjalan atau bicara. Di kondisi ini, kita memiliki tingkat penasaran yang tinggi dan akan menyerap semua informasi yang relevan. Sedangkan conventional mind adalah kondisi pikiran kita di mana kita berpegang pada informasi atau pengetahuan yang sebelumnya pernah kita pelajari. Dan kita menolak untuk bereksperimen karena terlalu nyaman dengan kondisi tersebut. Kebanyakan orang berhenti di conventional mind, sehingga kondisi pikirannya tidak bisa bertumbuh ke dimensional mind. Di dimensional mind, kondisi pikiran seseorang berkembang dan berusaha menantang status quo. Cara ini akan membangkitkan kreativitas dan membuat kita melihat suatu masalah dari berbagai aspek, untuk bisa bertumbuh dan juga berkembang. Menjadi seorang yang ahli, kamu perlu menemukan panggilan jiwamu, menemukan mentor yang tepat, dan percaya prosesnya.
Perjalanan panjang ini membutuhkan rasa penasaran yang tinggi, menantang status quo, dan eksperimen terus-menerus. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Si Kutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!